Bab 4. 12 hal yang berubah sejak saya berpisah dari barang-barang kepemilikan. 1. Saya punya lebih banyak waktu. Cara barang menyita waktu. Pada 20 Desember 2014, kartu transportasi Suica edisi khusus diluncurkan untuk merayakan 100 tahun beroperasinya stasiun Tokyo. Sebanyak 15.000 buah kartu dicetak untuk dijual. Dan hal ini benar-benar menghebohkan. Lebih dari 9.000 orang mengantri hendak membeli kartu Suica, dan penjualan terpaksa dihentikan pada hari itu. Tayangan berita televisi memperlihatkan kemarahan masyarakat setelah mengetahui penghentian penjualan kartu. Termasuk di antara mereka adalah anak-anak yang sudah mengantre Suica untuk digunakan saat mereka memulai hari pertama bersekolah di SMP pada musim semi berikutnya. Saya turut bersimpati dengan mereka yang sudah berjam-jam menunggu di tengah udara dingin. Di sisi lain, kartu Suica edisi khusus ini sebenarnya tidak sebegitu istimewa. Tidak ada diskon 5% untuk kereta, atau dibuat menggunakan bahan yang anti patah. Jika iya, saya pasti juga menginginkannya. Desain ala Mucha SQ pada kartu memang indah. Tapi saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan bagi banyak orang, kartu ini adalah keinginan, bukan kebutuhan. Nah, bila bisa melihat bahwa fungsi dari kartu edisi khusus itu persis sama seperti kartu berdesain biasa, kita sebetulnya bisa menghemat banyak waktu dengan perincian sebagai berikut. 1. Waktu yang dihabiskan untuk melakukan perjalanan ke dan dari stasiun Tokyo. 2. Waktu yang dihabiskan untuk mengantri. 3. Waktu yang hilang karena merasa kesal setelah penghentian penjualan diumumkan. 4. Waktu yang dihabiskan untuk mengendalikan emosi itu. 5. Waktu yang dihabiskan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bahkan mungkin merencanakan percobaan berikutnya untuk membeli kartu yang sama. Begini, hidup ini singkat. Sungguh sayang jika hidup tersia-siakan oleh benda belaka. Berkurang waktu karena disita oleh media atau tayangan iklan. Baik saat duduk di rumah, menonton televisi maupun berada di luar ruangan, kita selalu dibombardir oleh pesan-pesan mendesak yang disampaikan melalui media, iklan, dan segala macam hal lain yang kita temui. Hasilkan uang sebanyak-banyaknya yang Anda bisa dan lipat gandakan tabungan Anda. Singkirkan lemak dan jadilah sosok yang ramping. Masuklah ke sekolah idaman. Pindahlah ke rumah yang indah. Mari sehat bersama. Ayo berkompetisi dan menjadi pemenang. Ubah gayamu. Mari reguk pengetahuan baru. Bersiaplah menghadapi bencana. Sutradara film Tom Shadyac pernah berkata, dengan kata lain, kita apa adanya tidaklah cukup baik. Saat mempraktikkan minimalisme, akan berkurang pula waktu yang disedot oleh media atau iklan, karena kita menjadi makin sadar sudah memiliki segalanya yang kita butuhkan. Dan saat merasa seperti itu, kita pun bisa dengan mudah mengabaikan sebagian besar pesan yang memanggil-manggil kita. Sebaliknya, jika terus-menerus berpikir ada yang kurang dalam kehidupan, kita pun akan merasa seakan iklan itu memang diarahkan khusus kepada kita. Bila mulai memikirkannya dalam-dalam, kita tidak akan punya cukup waktu untuk melakukan apa-apa. Prinsip dasar minimalisme adalah
kita tidak kekurangan suatu pun. Dengan begitu, waktu yang dulu habis dibuang dan didesak oleh barang yang kita pikir harus ada dalam hidup kita juga akan berkurang. Hemat waktu berbelanja. Seorang minimalis memang tidak membeli banyak barang. Jadi jelas, waktu berbelanja akan berkurang. Meskipun pasti ada saja barang yang dibutuhkan dan perlu dibeli, kita tak lagi butuh banyak waktu untuk mendapatkannya. Dulu sebelum menjadi minimalis, saya penggemar berat alat rumah tangga elektronik. Oven contohnya. Jika ingin membeli oven baru, saya akan membaca spesifikasi produk dari beberapa produsen berbeda secermat mungkin. Saya akan menelaah setiap ulasan produk di internet. Saya akan membuat evaluasi yang komprehensif dan akhirnya membeli model dengan fitur suhu tinggi. Saya sangat puas jika mendapatkan produk yang fiturnya tidak bisa didapatkan pada model lain dengan kisaran harga yang sama. Padahal tak sekalipun fitur istimewa itu digunakan. Contoh lain adalah kemeja. Saya bisa pergi ke area trendy di Tokyo dan menghabiskan sehari penuh mencari kemeja yang sempurna. Terkadang saya pergi ke toko A, lalu B, lalu C, mencoba berbagai kemeja tapi sulit menjatuhkan pilihan. Lalu kembali ke toko A dan keluar dengan tangan kosong. Lalu apa gunanya saya mengitari 3 toko selama 1 hari? Apakah hanya agar capai? Ada sebuah penelitian terkenal yang dinamai penelitian SLAI. Pendek kata, penelitian ini menyatakan bahwa pembelian SLAI lebih tinggi saat hanya 6 varian yang dipajang dibandingkan 24 varian lengkap. Saat diberi terlalu banyak pilihan, konsumen cenderung khawatir ada pilihan produk yang lebih baik ketimbang yang telah mereka pilih. Jika mereka memilih satu dari ke-24 produk, tingkat kepuasan mereka justru turun karena ada rasa penyesalan. Intinya, situasi akan bertambah rumit dengan semakin banyak pilihan. Dalam proses menjadi minimalis, saya memperhatikan bahwa kriteria saya dalam memilih produk menjadi lebih jelas. Hasilnya, saya kini tak lagi menghabiskan begitu banyak waktu untuk menentukan apakah saya akan membeli sesuatu atau tidak. Sekarang ada beberapa hal yang saya cari dari setiap barang. 1. Bentuk barang minimalis dan mudah dibersihkan. 2. Warnanya tidak terlalu mencolok. 3. Bisa digunakan untuk jangka panjang. 4. Strukturnya sederhana. 5. Ringan dan praktis. Yang keenam, multifungsi. Pilihan saya terhadap sepeda, misalnya, menjadi sederhana. Saya memilih sepeda dengan gigi tidak bergerak berwarna perak polos. Cat apa adanya alias warna yang kelihatannya seolah berkarat. Dan kerangka model horizontal klasik yang tidak akan pudar dimakan zaman. Saya tak perlu merek beken tertera pada kerangka. Satu-satunya sepeda yang memenuhi kriteria itu dijual adalah oleh Vocale 44. Jadi saya langsung memutuskan membelinya tanpa perlu berpikir lama. Setelah membelinya pun saya tidak pernah membandingkannya dengan sepeda lain. Dengan selalu membeli produk sama yang kita sukai atau memperbaiki suatu barang setiap kali dibutuhkan, tak akan ada lagi waktu yang terbuang untuk merenungi pilihan beli atau tidak. Dan karena suka dan puas akan barang itu, kita pun tidak akan tergoda melirik model lain. Hal ini tidak hanya berlaku untuk barang. Minimalisme memang secara otomatis mempersempit pilihan kita agar bisa membuat keputusan dengan cepat. Hemat waktu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Saya sudah mengalami sendiri betapa signifikan waktu yang dihemat untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Uraian lengkap tentang hal ini akan disampaikan di bagian lain. Tapi bisa saya katakan,
Sungguh luar biasa waktu yang dihemat saat kita hanya punya sedikit barang. Jumlah barang yang berceceran pun berkurang. Dengan jumlah pakaian yang lebih sedikit, mencuci menjadi ringan. Plus, tidak perlu membuang waktu memilih pakaian untuk hari itu. Dulu saya benci melihat berkas cahaya matahari di apartemen lama yang berantakan. Saya tidak suka karena debu jadi sangat terlihat di bawah penerangan alami. Saya pun lebih aktif di malam hari dan tirai jendela selalu ditutup rapat agar cahaya mentari tak pernah masuk. Namun sekarang, saya bangun seiring masuknya sinar matahari pagi. Saya membuka mata dan melihat kamar sudah bersih. Sehingga momen bangun tidur menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Saya bisa bangun pagi tanpa susah payah. Jam-jam di pagi hari yang dulu selalu saya lewatkan, kini terasa bermakna. Saya bisa keluar rumah dalam 30 menit. Saya pindah ke apartemen baru pada musim semi tahun ini. Saya tidak berkemas-kemas sebelumnya dan tetap hanya butuh 30 menit untuk mengeluarkan semua barang, termasuk melepas lampu dan mencabut kabel listrik mesin cuci. 30 menit mungkin sama lamanya dengan waktu yang dibutuhkan seseorang untuk memilih pakaian. Tapi dengan cara minimalis, saya tak lagi harus berlama-lama membereskan barang. Saya pun bisa pergi kemana saja dengan sama santainya, seakan hanya menuju ke kedai kopi. Berkurangnya waktu bermalas-malasan. Tinggal di rumah yang bersih dan sederhana membuat waktu bermalas-malasan berkurang. Dulu di apartemen lama, saya bisa berada di tempat tidur 1 hari penuh setiap hari libur. Saya selalu berpikir, hari ini hari mencuci baju. Dan sudah waktunya membersihkan lantai juga. Tapi tunggu, kapan ya spray ini terakhir dicuci? Baiklah, nanti ku kerjakan. Enaknya mulai dari mana? Aku akan mencuci baju terlebih dahulu. Bersih-bersih, setelah itu mencuci piring sambil menunggu mesin cuci bekerja. Ya, sepertinya begitu saja. Tapi mungkin sebaiknya bersih-bersih dulu. Baju ini tetap dipakai agar bisa sekalian dicuci setelah selesai. Aduh, repot sekali. Lebih baik ku nyalakan televisi dan lihat ponsel. Inilah lingkaran tanpa akhir. Namun dengan barang yang sedikit pula tugas yang dilakukan setiap harinya. Setiap kewajiban yang muncul bisa langsung ditangani agar tidak ada pekerjaan yang menumpuk. Sebagai hasilnya, kita pun merasa lebih bersemangat dan tergerak melakukan sesuatu. Tak perlu menghabiskan waktu untuk mencari barang. Saya tahu apa saja yang saya miliki. Dan karena semuanya selalu disimpan di tempat yang sama, saya sama sekali tidak memerlukan waktu untuk mencari barang yang terselip. Mengetahui persis apa saja yang dimiliki tidak hanya membuat kita tahu betul kemana harus mengambil barang itu, tapi juga mengetahui barang yang tidak kita miliki. Tak perlu lagi mencari barang seperti selotip. Saya tahu bahwa saya tak pernah menyimpan selotip di rumah. Jadi tentu tidak perlu dicari. Buku instruksi produk, kartu garansi, dokumen, semuanya dipindai atau langsung dibuang. Bila diperlukan, saya tahu tak perlu susah payah mencari bentuk fisiknya. Dengan barang yang sedikit, kehilangan barang pun tak perlu lagi terjadi. Dan karena minimalis, biasanya cukup pergi membawa beberapa barang penting. Kemungkinan barang tertinggal juga berkurang. Yang akhirnya tak perlu menghabiskan waktu melakukan perjalanan kembali ke rumah mengambil barang yang malang itu. Kebahagiaan timbul dari waktu yang berkualitas, bukan barang yang berkualitas.
Saya sering melihat orang melompat panik ke dalam kereta hingga nyaris bertabrakan dengan orang lain. Setiap kali melihat orang seperti itu, selalu tampak di mata saya bahwa mereka tidak bahagia. Tidak ada wajah yang berseri-seri saat sedang tergesa-gesa. Di sisi lain, orang-orang yang saya lihat di jalan saat masa liburan terlihat jauh lebih ceria. Psikolog Tim Kasser menekankan bahwa penambahan waktu membuat kita lebih bahagia. Hasil itu tidak ditemukan pada penambahan barang. Kita semua pasti mengenal seseorang yang ahli dalam pekerjaannya dan menghasilkan banyak uang, tapi selalu tertekan dan menghadapi krisis demi krisis. Jika terlalu sibuk dan tidak punya keleluasaan dari segi waktu, orang-orang paling ramah sekalipun akan berubah menjadi pribadi yang negatif. Pentingnya berangan-angan. Penelitian terbaru di bidang neuroscience mengungkap bahwa ada area tertentu pada otak yang aktif hanya saat kita berangan-angan atau saat benak kita berkelana dalam dunia khayalan. Momen ini dikatakan berlangsung saat kita membuka pikiran terhadap diri sendiri, orientasi diri, dan memori. Dengan kata lain, momen untuk memikirkan hanya diri kita. Momen saat kita ada dalam keadaan rileks, sama sekali tidak hampa dari makna. Malah, inilah momen yang penting untuk berefleksi. Mungkin saat itu kita tengah duduk di pantai, mendengarkan suara debur ombak, atau menatap api unggun yang menari-nari. Sains membuktikan bahwa momen-momen ini penting bagi kita. Kaya atau miskin, kita semua punya 24 jam dalam sehari. Bisa menemukan waktu untuk bersantai adalah kemewahan. Kita bisa bahagia sekarang juga. Merasakan situasi rileks tak bisa dipisahkan dari perasaan bahagia. Meski begitu, ini tidak berarti kita harus berlibur ke pulau tropis dan berbaring di kursi pantai di bawah payung besar. Sebab sesungguhnya tidak ada perbedaan emosional yang signifikan antara kebahagiaan sehari-hari yang ada dalam genggaman kita saat ini juga dan kebahagiaan yang kita temukan di tepi pantai. Ambil jeda dan pergilah ke kedai kopi terdekat. Berhenti mengetik di depan komputer dan beri diri kita waktu untuk bernapas sejenak. Kebahagiaan sebenarnya ada di sekitar kita. Kita hanya perlu waktu untuk menemukannya. Dengan mengurangi jumlah barang yang dimiliki, kita bisa mengambil kembali waktu yang sebelumnya dicuri oleh barang-barang itu. Waktu adalah hal yang berharga. Sungguh mubazir bila kita menyia-nyiakan satu hal yang tersedia secara setara untuk kita semua. 24 jam dalam sehari, hanya karena barang. Alih-alih kita bisa mengabdikan waktu itu untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keseharian kita. 2. Saya lebih menikmati hidup. Hidupku menjadi hiburanku dan tak hentinya memberikan kejutan. Hidupku bagaikan drama dengan begitu banyak babak tanpa adegan penutup. Kutipan dari Henry David Thoreau. Semua orang senang melihat hasil membersihkan rumah. Meski sebagian besar dari kita tidak suka dengan kewajiban berbenah, namun rasanya tak ada satupun orang yang tidak menyukai hasil akhirnya, alias rumah yang bersih. Adakah orang yang melihat ruangan yang seluruhnya bersih, lalu malah memaki-maki? Rasanya tidak ada. Ruangan yang bersih tanpa noda adalah pemandangan yang menyenangkan bagi siapapun. Waktu masih dikelilingi banyak barang, saya benci keharusan berbenah. Sesering apapun saya membersihkan ruangan, debu selalu menumpuk lagi. Saya juga benci mencuci piring. Saya hanya menatap piring-piring yang makin lama makin tinggi tumpukannya di wastafel dapur.
sambil berjanji pada diri sendiri akan mencucinya besok. Lalu di hari berikutnya saya langsung tertidur. Saya benci siklus urusan rumah tangga yang tak pernah berakhir. Tak heran, rumah saya selalu menyerupai kapal pecah. Bahkan pernah suatu kali buku-buku menutupi tiap jengkal lantai. Saya ingat kala itu berpikir setidaknya saya tak perlu membersihkan ruangan lagi. Di dekat apartemen lama saya terdapat pohon ginkgo yang daunnya menaungi sampai ke trotoar. Setiap pagi saya melihat seseorang tetangga usia paruh baya sibuk menyapu daun yang gugur dan bertanya-tanya apa yang membuatnya betah melakukan itu dari hari ke hari. Daun pohon jatuh setiap hari. Jadi mengapa dia tak menyapu seminggu sekali saja? Atau mungkin 2 hari sekali? Itulah diri saya yang dulu. Sekarang saya paham perasaan wanita itu. Bukan daun gugur yang coba ia bereskan. Yang ia sapu adalah rasa malasnya sendiri. Tidak ada pribadi yang malas. Saya dulu berpikir saya adalah orang yang malas tanpa kemauan sama sekali. Saya percaya kemalasan adalah sifat yang tak bisa diubah. Lagi pula, bukankah wajar jika seorang pria bersifat malas dan jorok? Begitulah cara saya meyakinkan diri sendiri. Namun semua itu sudah berubah. Setiap pagi saya menyalakan mesin penyedot debu dan membersihkan apartemen sebelum berangkat kerja. Setiap kali mandi, saya juga merapikan kamar mandi. Hasilnya, kamar mandi saya selalu bersih tanpa noda. Piring dicuci langsung selesai makan. Pakaian dicuci sebelum bertumpuk dan dikeringkan dengan cara digantung di balkon. Sambil menjemur, saya juga mengelap semua permukaan, termasuk balkon tetangga. Padahal saya rasanya tidak mengalami perubahan karakter. Lalu bagaimana mungkin saya bukan lagi sosok pria malas dan jorok? Alasan sederhana di balik kebiasaan rajin dan bersih ini adalah berkurangnya barang sehingga membersihkan rumah kini jauh lebih mudah. Saya tidak punya sifat malas sekarang. Dan saya yang dulu pun bukan seorang pemalas. Metode Aristoteles. Aristoteles percaya bahwa sebagaimana disampaikan ulang oleh seorang filsuf, Will Durant, kita dibentuk oleh apa yang kita lakukan berulang-ulang. Dengan demikian, keunggulan bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan. Membersihkan dan menjaga rumah tetap nyaman secara teratur tidak memerlukan kekuatan tekad yang luar biasa. Tekad itu sendiri bisa memudar. Yang kita butuhkan adalah menjadikan kegiatan bebenah sebagai kebiasaan. Setelah kebiasaan itu terbentuk, kita pun akan melakukannya tanpa banyak berpikir. Hadiah karena menjadikan berbenah sebagai kebiasaan. Konon, iming-iming hadiah adalah kunci bagi kita untuk membangun kebiasaan baru. Dalam hal berbenah setiap hari, hadiah itu adalah rasa pencapaian dan ketenangan yang kita rasakan setelahnya. Setelah itu, ada pula hadiah berupa rasa percaya diri yang meningkat setelah kita berhasil mengalahkan alasan yang selama ini menghalangi kita. Sebagai minimalis, membersihkan rumah menjadi proses yang mudah dan cepat. Tapi rasa puas yang kita dapatkan persis sama. Kita bahkan akan mulai senang melakukannya. Dan secara alamiah, kegiatan itu pun menjadi kebiasaan. Hal ini sama dengan rutinitas lain yang harus dilakukan di sekitar rumah. Untuk membangun kebiasaan berbenah, hal penting yang perlu kita lakukan adalah memudahkan diri mendapatkan hadiah itu. Dengan barang yang hanya sedikit, hal ini sama sekali tidak sulit. Tanpa banyak barang, membersihkan rumah jadi 3 kali lebih mudah. Saat masih tinggal di apartemen lama, saya mungkin membersihkan rumah sebulan sekali. Bahkan setelah mulai mengurangi barang sedikit demi sedikit, saya hanya bersih-bersih sekali seminggu.
Tapi sekarang saya membersihkan apartemen tiap pagi. Kegiatan ini menjadi kebiasaan saya karena melakukannya begitu mudah. Membersihkan memang sama sekali tidak sulit jika kita hanya memiliki sedikit barang. Sebagai contoh, mari kita lihat langkah apa saja yang perlu diambil bila akan membersihkan lantai. Tapi ada patung burung hantu berdiri di tengah ruangan. Langkah 1, pindahkan patung. Langkah 2, bersihkan area lantai tempat patung berdiri. Langkah 3, kembalikan patung ke posisi semula. Sekarang kita lihat bedanya tanpa ada patung. Langkah 1, bersihkan lantai. Sudah selesai. Semudah itu. Hanya butuh sepertiga usaha, dan mungkin juga sepertiga waktu yang dibandingkan contoh pertama untuk membersihkan lantai. Oh iya, jangan lupa, pada situasi pertama kita juga harus membersihkan patung, termasuk celah dan lubang pada patung. Sekarang bayangkan lagi betapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan bila kita memiliki 3 atau 4, bahkan 10 atau 20 patung di rumah. Dalam keadaan rapi, barang pun berada di tempatnya yang sesuai. Setelah kini merasakan nyamannya tinggal di tempat yang tidak disesaki barang, mengembalikan suatu barang ke tempat semula menjadi sesuatu yang sangat cepat saya lakukan. Pengering rambut selalu diletakkan lagi ke tempatnya begitu selesai dipakai. Dulu saya tak percaya pada Marie Kondo yang mengatakan ia hanya mengeluarkan remote televisi saat akan digunakan. Tapi sekarang saya justru melakukannya. Ternyata sama sekali tidak merepotkan. Begitu menjadi kebiasaan, mengeluarkan barang, menggunakannya, dan mengembalikannya lagi ke tempatnya menjadi sesuatu yang otomatis. Ingat waktu pertama kali belajar mengendarai sepeda? Saya yakin kita semua pasti sangat berhati-hati menjaga keseimbangan sembari mengayuh pedal. Namun keterampilan mengayuh tanpa jatuh segera kita kuasai dan tahu-tahu saja kita sudah bersepeda tanpa perlu berpikir lagi. Membersihkan rumah pun seperti itu. Saya tidak lagi terlalu memikirkannya. Malah rasanya seakan-akan barang-barang di rumah berjalan kembali ke posisi yang seharusnya. Menikmati tinggal di apartemen kecil. Pada musim semi tahun ini, saya pindah dari apartemen berukuran 25 meter persegi ke tempat yang lebih kecil, hanya sekitar 20 meter persegi. Artinya, ruang yang harus dibersihkan pun berkurang 5 meter persegi. Membersihkan rumah menjadi jauh lebih mudah serta cepat. Rasa-rasanya sekarang saya lebih ingin tinggal di ruang sekecil mungkin. Apartemen baru ini pun awalnya terasa terlalu luas untuk saya. Di sini, kegiatan berbenah menjadi sederhana, menyenangkan, dan nyaman dikerjakan. Sepertinya saya tidak akan membeli mesin pembersih otomatis atau menyewa jasa pembersih ruangan, karena pekerjaan ini terasa begitu mengasihkan. Dan di apartemen yang lebih kecil dengan barang yang sedikit, namun benar-benar berharga bagi saya, berbenah kini terasa sangat personal. Debu dan kotoran adalah cerminan sosok kita dulu. Seringkali dikatakan bahwa membersihkan rumah tak ubahnya seperti memoles diri sendiri. Menurut saya, ini aturan emas. Di rumah bukan hanya debu dan kotoran yang menumpuk, melainkan juga bayang-bayang diri kita yang membiarkan debu dan kotoran itu terus bertambah tebal. Membersihkan kotoran memang tidak menyenangkan, tapi hal lain lebih dari itu yang membuatnya terasa sulit. Membersihkannya seakan memaksa kita menghadapi perilaku kita dulu. Namun, dengan sedikit barang dan kegiatan berbenah menjadi kebiasaan, bayang-bayang yang harus kita hadapi berubah menjadi bayangan keberhasilan kita setiap hari. Bangun pagi, mandi di bawah siraman air segar, duduk menikmati sarapan, membersihkan rumah, dan mencuci baju sebelum berangkat kerja pasti akan mempengaruhi tingkah laku kita di kantor.
Dengan hidup yang lebih teratur, kita pun akan lebih bersemangat, percaya diri, dan nyaman dengan diri sendiri dibandingkan bila kita tetap tidur hingga menit-menit terakhir, lalu bergegas hanya agar bisa tiba di kantor. Menyukai diri sendiri juga memudahkan kita dalam menghadapi tantangan lain. Orang bisa berubah, dan perubahan dimulai dari gaya hidupnya. Tekanan membangun masa depan yang sukses. Kau ini penting dan tidak tergantikan. Jadilah dirimu sendiri dan jadilah sosok yang unik. Lakukan saja. Berusahalah mencapai sesuatu. Kita tahu ucapan-ucapan ini disampaikan dengan maksud baik. Tapi mungkin anak muda sering mendengar kalimat serupa. Anak muda selalu berada di bawah tekanan untuk menjadi seseorang. Saya pun sempat mengalaminya dan merasa frustasi karena tak mampu memenuhi ekspektasi orang lain. Satu hal yang dapat saya katakan dengan jujur setelah berpisah dengan sebagian besar barang yang dulu saya miliki adalah tidak ada keharusan untuk mencapai sesuatu atau membangun masa depan yang penuh ambisi. Rasa puas dengan diri sendiri dan kebahagiaan yang berlimpah bisa datang cukup dengan menjalani hari demi hari dengan penuh rasa syukur atas momen yang sedang berlangsung. Setiap kali selesai membersihkan rumah, lalu berjalan-jalan di lingkungan sekitar, saya sadar bahwa tak ada lagi yang saya inginkan ataupun butuhkan. Saya pergi ke taman dan menonton sekumpulan bebek di kolam yang sedang mengepak-empakkan sayap. Mereka terlihat sangat rileks. Mengepakkan sayap adalah satu-satunya kegiatan mereka. Tak ada ketegangan karena ingin mencoba menjadi sosok yang berbeda. Mereka tidak sedang berburu-buru membangun karir dan tidak terlihat berbasa-basi di hadapan bebek lain. Tampaknya yang mereka lakukan dengan sibuk hanyalah menikmati air, mengepakkan sayap, dan menjalani hidup. Jika dipikir-pikir, bukankah pada intinya kita semua membutuhkan hal yang sama untuk hidup? Sebagai hasil dari berpisah dengan begitu banyak barang, saya merasakan kepuasan yang sesungguhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Menjalani hidup kini membawa sukacita.